Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab yang kedua, ayat 13 hingga ke-16 dengan tajuk ini, kenapa seseorang tidak dapat memahami hal-hal rohani. Kita baca dari ayat yang ke-13. Dan kerana kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kerana hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa ada orang yang tidak dapat menerima dan memahami hal-hal rohani? Petikan ini memberitahu kita ada dua jenis orang, manusia duniawi dan manusia rohani. Ayat 14 ini mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, kerana hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Seseorang itu tidak dapat memahami dan menerima hal-hal rohani kerana dia masih berada dalam sifat dan pemikiran keduniaan, yaitu seorang yang belum percaya ataupun imannya yang dingin. Ya, maka hal-hal rohani adalah kebodohan baginya. Dia tidak dapat memahami dan mengerti hal-hal rohani. Contoh yang Paulus berikan sebelum ini adalah salib dan kematian Yesus. Bagi dunia, salib itu adalah suatu kebodohan. Jadi saudara, sekiranya tidak dapat menerima salib itu, orang duniawi juga tidak akan dapat menerima ketuhanan Yesus dan kebenaran tentang Yesus. Sebab salib dan Yesus adalah dasar terpenting dalam kepercayaan Kristen. Hal-hal kerajaan Allah, kebenaran Allah, dan misteri Allah hanya dapat difahami secara rohani, yaitu apabila seseorang itu telah menerima roh Allah. Nah, roh Allah adalah pengajar dan akan memberikan pencerahan dan pengertian kepada hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itulah yang kita belajar dalam edisi yang sebelum ini. Dengan itu, kata Paulus dalam ayat 13, seseorang yang percaya dapat memahami dan dapat berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya, diajarkan kepada kami oleh roh. Roh Allah akan mengajarkan segala sesuatu. Dan seorang yang benar-benar telah selamat akan mulai berkata-kata tentang kebenaran dan karunia Allah. Pertuturannya akan berubah. Jikalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, pertuturan kita juga haruslah lebih rohani. Amin. Roh Kudus mengajar hikmat Allah.
Dan karena itu, satu lagi kelebihan manusia rohani adalah ia dapat menilai segala sesuatu. Dalam ayat 15 dan 16 berkata, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow. Manusia kedua di sini ialah manusia rohani. Itu manusia rohani dapat menilai segala sesuatu dari apa yang telah dinyatakan dan diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi manusia rohani akan memiliki sudut pandang yang lebih rohani sekarang. Ia akan melihat kehidupannya dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran dan kehendak Allah. Maka manusia yang duniawi, manusia duniawi tidak akan dapat memahami dan menilai cara kehidupan baru yang dialami oleh kita yang manusia rohani. Mereka yang manusia duniawi tidak dapat memahami kita, tetapi kita dapat memahami mereka. Itulah maksud Paulus, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain, yaitu menilai kesungguhan cara kehidupan, perbuatan dan pelayanan manusia rohani. Contohnya, kenapa kamu mau dibaptis? Kenapa mau bangun awal-awal pagi buat saat teduh? Kenapa mau layan? Kenapa mau melayan? Saya bos, kan? Kenapa mau beri persembahan dan persepuluhan? Nah, orang duniawi tidak akan dapat memahami semua itu. Tidak akan dapat memahami komitmen, kesungguhan, dan pelayanan kita. Pikiran mereka adalah pikiran yang duniawi. Tetapi pikiran kita adalah pikiran Kristus. Amin. Sebab ayat 16 berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Wow, saudara. Kita memiliki pikiran Kristus. Kalau sudah memiliki pikiran Kristus, hidup kita tidak boleh jadi sama seperti manusia duniawi. Kita memiliki roh Allah. Kita memiliki pikiran Kristus. Dan karena itu, kita boleh tahu pikiran Tuhan. Yaitu kita tahu kehendak Tuhan. Amin. Jadi soalan yang sangat penting di sini. Dengan pikiran Kristus yang kita miliki sekarang dan pengetahuan akan kehendak Tuhan, adakah kita hidup dalam ketaatan yang melakukan kehendak Tuhan? Adakah hidup kita berubah? Ketaatan kitalah yang menunjukkan kematangan kita. Semakin kita mentaati dan menuruti kehendak Allah, semakin kerohanian kita bertumbuh dan meningkat. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Allah Bapa yang tertinggi, termulia dan teragung, yang maha tinggi di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Pengajaran hari ini mengajak kami untuk menyelidiki diri kami. Adakah kami manusia duniawi ataupun manusia rohani? Kami harus menjadi manusia rohani yang lebih berpikiran Kristus. Sebab kami telah diberi pikiran Kristus. Dan karena itu kami harus lebih mengasihi Tuhan Yesus dan lebih mentaati perintah-Mu untuk melakukannya. Ya Bapa, tolong kami untuk lakukan itu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan dapat menuntun kami untuk memahami kebenaran yang tidak dapat difahami oleh pikiran duniawi.
Ya, dan karena itu kami memohon agar Tuhan akan berikan kami kerinduan yang lebih dalam untuk belajar firman-Mu dan mengenal Engkau Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.